Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Titi Sari Dewi Rararina, NIM 2019-004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPS pertemuan ke-14, yaitu sekilas mengenai organisasi advokat. Nah, secara historis, perubahan bentuk dan paradigma organisasi advokat di Indonesia ini dikategorikan ke dalam tiga masa, yaitu yang pertama ada pada masa Hindia Belanda, yang kedua masa Orde Baru, dan yang ketiga adalah masa Reformasi. Yang pertama, masa Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kita belum mengenal bentuk organisasi advokat yang permanen seperti sekarang. Meskipun dalam masa ini kita sudah mencatat adanya dua jenis peradilan yang dibentuk dan beroperasi di Indonesia, yaitu Raad van Justice dan Landrat, yang dibentuk berdasarkan Statblad 1847 nomor 23 tentang RO. Nah, di mana dalam masa itu sudah ada profesi advokat, kendati dalam lingkup dan komunitas yang sangat terbatas, yakni di kalangan orang-orang Belanda dan asing lainnya. Nah, salah satu organisasi advokat yang ada pada kurun waktu itu adalah Bali Van Advocaten yang didirikan oleh Mr. Sastro Mujono, Mr. Iska, dan juga Mr. Sunarjo. Lalu memasuki masa yang kedua yaitu masa Orde Baru. Nah, organisasi advokat di Indonesia baru muncul pada tahun 1963 atau 18 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan. Nah, diawali dengan terbentuknya Persatuan Advokat Indonesia atau dikenal dengan PAI pada tanggal 14 Maret 1963. Nah, adapun Persatuan Advokat Indonesia atau PERADIN didirikan pada tanggal 30 Agustus tahun 1964 di Solo, di mana kemudian oleh pejabat Presiden Bapak Jenderal Soeharto secara resmi Peradin ini diakui sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia pada tahun 1966. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga mulai mendorong lahirnya organisasi-organisasi advokat yang baru dalam rangka untuk memperlemah Peradin. Nah, organisasi-organisasi tersebut antara lain ada LBH, ada BBH, dan juga ada Pusbadi dan lain sebagainya. Nah, atas prakarsa Ali Said selaku Menteri Kehakiman pada saat itu berhasil dibentuk organisasi advokat Indonesia baru yang bernama Ikatan Advokat Indonesia atau disingkat dengan IKADIN pada tanggal 10 Oktober 1985. Dan organisasi baru ini juga dimaksudkan sebagai organisasi advokat satu-satunya bagi profesi advokat. Nah, akan tetapi keinginan kekuasaan tersebut mendapat perlawanan keras dari berbagai kalangan, khususnya dari kalangan pengacara praktek yang tidak dapat diakomodir di dalam organisasi IKADIN. Lalu masa yang ketiga itu adalah masa reformasi. Jadi masa reformasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada terkait dengan KKI atau Komite Kerja Advokat Indonesia. Komite ini dibentuk untuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 2002 oleh 7 organisasi advokat. Nah, dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia, maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia yang ada sebelumnya ini telah meleburkan diri ke dalam KKI, sehingga KKI tidak ada lagi dan KKI adalah salah satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada dua tugas penting yang harus dilakukan oleh KKI pada waktu itu. Yang pertama ada mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari MA dan juga memperjuangkan lahirnya undang-undang advokat. Setelah kedua tugas berat itu dapat dilaksanakan dengan baik, KKI yang pertama ini dinyatakan bubar dan membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia yang baru, di mana KKI yang baru ini terdiri dari 8 organisasi advokat. Nah, adapun tugas-tugasnya itu melaksanakan kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, antara lain yang pertama melakukan verifikasi advokat Indonesia pasal 29 ayat 2. Dalam hal mana hasil verifikasi tersebut harus dibuat dalam bentuk salinan buku daftar anggota advokat. Nah, buku daftar anggota advokat tersebut kemudian disampaikan kepada MA dan Menteri Kehakiman dan juga HAM. Nah, tugas-tugas verifikasi tersebut telah dimulai sejak Desember tahun 2003. Lalu organisasi yang selanjutnya pada masa reformasi adalah PERADI. Nah, PERADI ini singkatan dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Organisasi advokat ini untuk pertama kali
dioperarisasikan pada tanggal 21 Desember 2004 dan perkenalan atau launchingnya serta pengurusnya dilaksanakan pada tanggal 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta. Nah, pada saat launching tanggal 7 April itu, Pradi telah menyerahkan buku daftar anggota advokat Indonesia yang telah diverifikasi kepada Ketua MA dan Menteri Kehakiman dan HAM sebagai perwujudan pasal 29 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Berdasar keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep 03 garing Pradi garing 2005 telah membentuk dan mensahkan berdirinya Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia atau KP2AI sebagai pelaksana pendidikan khusus profesi advokat dan pendidikan lanjutan. Nah, continuing legal education sebagai kelanjutan dan pendidikan khusus advokat ini, maka Pradi akan melaksanakan ujian advokat pada sekitar bulan November 2005 yang akan datang sebagai perwujudan pasal 3 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, terkait dengan perkembangan organisasi advokat di Indonesia, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.